Halo, selamat malam guys. Jadi sekarang saya sedang berada di rumah Mas Glenn dan ternyata ada salah satu dari temannya Mas Glenn tuh mau bercerita juga tentang mistisnya tuh saat di pesantren ya. Nah, kita say hello dulu dengan orangnya. Ya, halo. Nah, ini Mas Glennnya dan ini Bang Febi ya, masih pemuda-pemuda di sini lah. Jadi buat kalian yang udah penasaran dengan ceritanya saat pengalaman mistis di pesantren, tunggu aja hasilnya ya. Kita interogasi. Stay tune. Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Alda. Dan kali ini saya tidak ditemani dengan salah satu host yang seperti biasa saya lakukan di podcast. Tapi jangan khawatir karena sekarang kita sudah mempunyai narasumber yang terlihat sudah seperti rock and roll kayak gini ya. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa dulu? Hamzah, saya manggilnya Mas kan atau apa nih? Bro Bro Joy, Hamzah. boleh Joy. Bro Joy. Joy aja. Oh Joy aja ya. Nah, untuk Bang Joy nih, tahu Kumis Podcast dari mana nih? Ya, adalah sering muncul ya. Sering muncul. Kebetulan juga memang ini tuh temen dari Mas Glenn ya. Ini juga udah terlihat dari rumahnya seperti yang waktu itu syuting. Tapi Mas Glennnya sedang tertidur dulu. Katanya teman Mas Glenn ini tuh mempunyai pengalaman mistis pada saat di pesantren ya. Pesantren dulu. Nah, ini tuh pesantrennya di mana? Ada daerah Cikoneng, Ciamis, Cikoneng Ciamis. Tapi Ciamis. kalau asli asli Bandung. tinggal Bandung. asli Bandung, pesantren di Ciamis. Umur berapa? Pada saat umur berapa? SMP masih belasan tahun lah. Kelas 1 SMP lah, baru masuk SMP. Baru masuk Terus SMP. SD langsung ke pesantren. Wow, udah dapat apa aja tuh selain ilmunya di pesantren? Wah, banyak Ya pengalamannya. nano Nano apa tuh? nano ya, hitam putih, Oh, abu-abu, hijau, kuning, kelabu. Pokoknya pada saat di sana semua ada lah ya, dirasakan gitu. Semua teralami lah di sana, banyak lah pengalamannya. Nah, untuk secara garis besarnya, kalau dari hal mistisnya pernah ketemu apa atau punya kejadian apa gitu pada saat di pesantren? Waktu pertama kali banget masuk pesantren, ditinggal pulang sama orang tua 3 hari di sana udah, kan udah harus nyuci sendiri di sana. Nah, kebetulan dari siang sore sampai maghrib itu jadwal dari kegiatan pesantren itu banyak. Jadi jam 9 ke atas baru bisa santai, baru bisa nyuci gitu di sana kegiatannya. Berarti banyak banget kegiatan ya? Ya, kegiatannya banyak banget. Nah, kebetulan saya sempatnya bisa menyuci itu jam 11:30 malam. Sepadat itu. Soalnya yang lain juga ada yang nyuci, jadi ngantri, wah gitu. Yang nunggu yang lain, jadi kebetulan bisa nyucinya jam segitu lah, 11:30 malam. Nah, di situ tuh si lokasi WC-nya tuh WC baru. Ada WC baru, ada WC lama, ada yang WC lebih lama lagi. Posisi WC jadul aja ya? Yang jadul. Nah, yang WC lama itu posisinya tuh di bawah ke jurang. Jadi di WC baru ini tuh belakangnya tuh jurang. Di WC baru ini tuh belakangnya jurang. Nah, dekat WC barunya juga belah sininya tuh masjid. Oke. Masjid terang masjid. Terus samping masjid jurang, di
belakang masjid, sawah luas terbentang, tapi tetap curam ke bawah dulu. Berarti itu juga di daerah perkampungan ya? Perkampungan gitu. perkampungan pelosok lah, itu terpencil banget lah, lokasinya jauh kemana-mana, buat ke kota pun jauh jaraknya. Nah, pertama pengalaman mistisnya gimana tuh? Nah, di saat nyuci itu udah ada suasananya, udah emang ya enak. Di WC ini tuh ada pohon pisang, dekat WC itu ya. Saya tuh di situ udah ngegambarin lah, udah ngehayal-hayalin gitu ya, imajinasiin di bahwa di pohon pisang itu ada pocong lah, ada sesosok apalah yang bakal muncul gitu ya. Kayak di film-film gitu ya? Gambaran bakal kayaknya ada pocong lah di situ. Ya. Sering-sering lihat di situ, nggak ada, aman, sikat, nggak ada, aman. Yang malah munculnya sesosok itu malah di masjid, Di masjidnya. yang terang. Oh, Masjidnya kan terang. berarti yang disangkanya di pohon pisang yang gelap Itu gitu ya? nggak ada. Nggak ada, Nah, malah di tapi masjid. takutnya kan yang di pohon pisang itu yang muncul. Iya. Ternyata nggak muncul. Tapi malah di masjid waktu balik ke belakang itu ada bayangan hitam. Ini tanduk kayak gini lah, nggak tahu rambut gitu ya, gini besar. Kayak ninja pokoknya, pergerakannya secepat lari, matanya merah terang, lari dia di teras masjid, cepet terus loncat ke jurang. Loncat ke jurang. Di bawah jurang itu tuh ada pohon bambu yang baru dipotong. Potongannya itu yang tajam-tajam, Iya. nggak potong rata gini kan, pohon Iya. bambu dipotongnya tajam-tajam gitu kan, runcing, jadi runcing. Nah itu kan saya shock di situ. Kalau mau berpikir manusia juga nggak mungkin Dia lompat nggak ke jurang. Ya? mungkin gini lari cet, loncat ke jurang. Kaget kan saya, mau ngecek masih sekitaran masjid. Nggak lama muncul ustadz yang barisa patroli lah, patroli nanyain, yang kontrol. yang kontrol jam malam kan, jam 12 mulai pengecekan. Terus lihat orang nggak tadi lah yang lari-lari di sini, siapa? Nggak ada, saya baru datang. Padahal itu nggak, jarak tuh nggak lama gitu ya. Iya. Itu ya lari, Loncat. saya loncat, saya ikutin nyusul, lihat-lihat. Barulah Pak Ustadz datang ya. Baru Pak Ustadz datang gitu. Nah, ngomong apa nih Pak Ustadz nih? Ya nggak lihat, cuma ngecek aja, baru datang saya juga. Tadi ya sempat ceritain ke Pak Ustadz. Tadi saya lihat ada orang lari-lari loncat ke jurang, masa itu mah sugesti paling, Halusinasi perasaan aja gitu. ya, halusinasi karena udah malam juga di sini, suasananya dingin. Emang di belakang WC itu ada pohon beringin besar, Ya. jurang juga gitu. Nah, ini tuh bisa dibilang pertama kali masuk pesantren udah Pertama melihat kali sosok banget itu. Pertama kali banget. Nah, untuk sebelum memasuki ke pesantren, apakah dulunya suka lihat-lihat sosoknya? Belum pernah, baru pertama kali di situ di pesantren. Berarti pertama banget ya pas pesantren langsung lihat gitu. Saya juga nggak nyangka gitu bisa, mungkin karena momen sama suasana di situnya. Iya. Tapi merasa takut di situ. Saya ngeberaniin diri, ya takut sih pasti. Karena gitu, parno yang awal ya. pertama kali lah syok ada, tapi ngeberaniin diri melawan sama pikiran positif gitu ya. Mungkin emang halusinasi doang kayak gitu kan ya. Tapi nggak lama saya langsung di situ, cucian belum beres, sama saya angkut aja, langsung saya mau ke Gobong. Nah dari arah WC masjid ke Gobong itu jaraknya tuh lumayan, kayak lewatin 2 lapang. 2 lapang sepak bola Untuk tuh. Gobong Untuk ke tuh. Gobong tuh. Nah kan di pinggir pesantren tuh ini WC, yang sininya jurang, sini jurang terus sawah, regas, terus sebelah sininya tuh jurang juga sama kuburan, hutan. Ada kuburan juga. Hutan. Berarti di antara hutan, jurang dan Ya dikelilingi sawah itulah ke pesantren, makanya pelosok sulit banget lah kalau misalkan mau kabur-kabur kayak gitu juga ya, santri-santri sana. Iya. Sulitan meskipun nggak ada benteng juga, tapi medan untuk kaburnya juga
ekstrim gitu. ekstrim. Jadi nggak iya. mungkin ya untuk santri-santri juga. Kecuali yang emang yang udah nekat, udah kuat, ada lah kayak gitu. Nah, saya turun dari masjidnya kan di atas nih, ada tangga ke bawah. Nah, sambil bawa cucian. Iya. Gak lama di situ saya dengar suara anak kecil nangis. Suaranya tuh posisinya tuh di WC lama. Posisi WC lama itu ada di deket ke bawah ke jurang. Lama banget itu WC, lama banget. Emang terkenal lah di situ, angker lah kata anak-anak santri lah di situ. Ada suara anak kecil nangis. Emang di deket situ juga ada menjagalah pengurus buat kebersihan kayak gitulah, ada anaknya juga kayak gitu ya, Yang kerjanya. punya anak cewek gitu ya. Saya mikir positifnya ke situ. Cuman makin ke sini si suara nangisnya tuh, napasnya tuh nggak berhenti. Oh, kalau kita kan kalau nangis pasti ada jeda narik napas lah gitu ya. Iya. Kayak gitu kan, ini mah Ini enggak. Panjang banget dari WC lama itu. Si suaranya tuh pindah searah hutan di kuburan itu. Oh. Makin terngiang-ngiang gitu, suaranya makin kencang gitu. Posisinya lagi nggak ada siapa-siapa situ, udah jam 12 malam. Teman-teman santri udah pada tidur lah. Nah, nggak lama udah saya berani diri aja ya. Pokoknya lawan pikiran dengan hal positif aja. Nggak sugestiin diri biar berani lah kayak gitu. Saya jalan-jalan ke Gobong, jalan cepat gitu juga. Nah, setelah nyampe di Gobong, saya taruh cucian dekat lemari, langsung tiduran lah. Di tiduran tuh saya di dekat jendela di Gobong tuh. Nah itu kalau tidur itu di satu kamar berapa orang? Satu kamar bisa 20 sampai 30 orang lah. Oh berarti cukup rame ya. Itu tuh semua santri baru Gobongnya tuh. Iya. Khusus santri baru semua. Udah pada tidur. Nah, gak lama saya tiduran dekat jendela, langsung ada suara Kunti ketawa. Pas tiduran. Nah, sebelum si Kunti ketawa tuh ada bau mawar dulu. Bau mawar. Cium bau mawar. Langsung saya kesugesti lagi, waduh bau mawar. Langsung itu suara Kunti ketawa, suaranya tuh bukan kayak di lokasi di mana gitu, tapi suaranya tuh kayak gini nih, muter di kepala saya, cekikikan terus, Kenceng gitu ya? Kenceng terus, makin kesini makin muter, makin kenceng ke kepala saya merem aja, udah selimut gini diem. Ya karena udah nggak bisa ngelawan rasa takut itu ya. Ini udah. Yang awalnya dengar suara nangis di WC apa di kuburan ya tadi yang di belakang, bau mawar tambah Suara Kunti. Nah di situ. Nah bukan itu aja sih. tapi itu nggak ada jeda dari nangis ke itu. Dari Cepet gitu? Dari si suara nangis kan posisinya di jurang. Nah udah agak nyampe ke Gobong mah agak jauhan lagi kan jaraknya. Iya. Udah jauh, agak ke hutanan, udah nggak terlalu inilah, udah hilang lah, udah senyap suaranya. Ya. Naik baru ada ke atas lagi. ke Gobong, nah baru tiduran, mikir, pokoknya positifin aja pikiran tuh ya biar hilangin sugesti. Ternyata ada bau mawar, makin jadi lagi. Baru aja ngilangin sugesti ya. Itu parah, kayak emang disengajain gitu sama Kayak diganggu gitu ya. nggak tahu karena sugesti saya makin menjadi-jadi kayak gitu. Tapi memang sih kebanyakan saya juga dengar dari pengalaman-pengalaman orang di pesantren itu memang beberapa ada hal-hal seperti itu, hal mistis gitu. Nah itu untuk suara yang ketawa kuntilanak itu, Bang Jai doang yang dengar atau ada yang lain juga? Nggak ada, yang lain udah pada tidur, cuman saya doang. Benar-benar tidur atau pura-pura tidur? Udah bener-bener pada tidur, soalnya emang udah jam 12. Itu tuh nggak lama, nanti itu jam 2:30 tuh udah harus dibangunin. Karena mau sholat itu ya. Sholat biasa atau yang mau tahajud kayak gitu. Lanjut sholat subuh. Pokoknya kegiatan di pesantrennya aktif banget lah di situ jadwal ininya. Nah untuk ustadz-ustadznya itu diamnya di mana? Nah ustadz tuh Jauh dengan Kobo. keliling itu. Kalau dengan Gobong ya lumayan lah, jauh juga buat tempat ustadznya. Cuman tiap malam adalah hari spile, di sana disebutnya, kalau enggak ya penjaga malam lah, keliling patrol kemana. Yang posisinya mungkin udah nggak itu ustadznya tahu tapi diam.
Ya kayaknya tahu ya, kadang-kadang suka ada aja yang nyeritain ya kakak kelas kayak gitu. Oh, dari sana sini gitu ya. Ada aja lah pasti gitu dari situ. Tapi kalau untuk lihat sosoknya si kuntilanak itu Nggak atau ada, belakangan nggak lihat sosoknya mah. paling dari suara-suara. Suara aja itu, tapi suaranya jelas banget gitu, sama bau mawanya jelas banget gitu. Wah, gila, ternyata dengan gaya rock and roll seperti ini bisa didatangi juga oleh hal seperti itu. Tapi ya saya lebih mikir ke logisnya saya, karena itu sugesti Logisnya sugesti. karena emang dari kecil kan sering digambarkan sesosok yang kayak gitu. Kalau Kunti ini bersuaranya kayak gini, anak kecil kalau ada yang nangis ya gitulah. Berarti Bang Jai ini bersugesti pada saat di pesantren itu. Sebelum di pesantren mah nggak sugesti ke sana ya. Terus yang ninja lari cepat itu mata merah loncat ke jurang itu, sebelumnya emang ada cerita kalau ada ustadz ini yang punya skill lah kayak ninja, bisa ngelewatin pintu, loncat, backflip kayak gitu. Terus ada kakak kelas juga yang udah punya apa kayak kodam lagi gitu, kodam monyet hitam kayak gitu lah, macem-macem lah. Ada penunggu ininya lah yang ngejagain lah kayak gitu. Jadi ya ke situ lah, ada kesugestian ke situ lah intinya. Dan makan sugesti lah. Tapi Kayak gitu. kesana-kesananya aman. Aman sih. Memang Ada pernah lagi sih di pesantren, pernah ada lagi. saya tanya dulu berapa tahun ini pesantren di Di sana. pesantren saya bertahan setahun setengah. Bertahan setahun setengah berarti nggak beres gitu. Lulus terus setengah tahun lagi baru keluar kayak gitu. Nah, nanti kita saya mau tanya-tanya ya. Tapi sekarang lanjutin dulu cerita yang mistis. Selain itu apa lagi? Yang mistis pernah waktu itu kan gobong di atas nih, di bawah nih semua kelas yang di atas gobong semua buat istirahat kayak gitu. Nah waktu itu kebetulan saya lagi sakit demam, sendirian di atas, yang lain pada sekolah di bawah pada belajar. Ya berkegiatan lah. Ya. Itu siang-siang lah, itu kegiatan siang-siang. Saya lagi demam tinggi, istirahat di kamar sendirian di pojok. Jadi disekat sama saya tuh, karena saya sakit takutnya nular ke yang lain. Jadi sama saya sekat sama lemari-lemari, bikin ruangan sendiri mojok. Jadi bisa gitu ya. Mojok itu juga buat sementara doang biar nggak nular ke yang lain gitu. Tapi kalau sakit gitu di pesantren ada dokternya atau gimana? Ada paling diurus sama teman-teman, ya laporan ke ustadz, dikasih apa obatnya kayak gitu. Berarti sistemnya saling aja gitu ya. Saling, itu juga cuma demam biasa lah, demam biasa. Oke. Lanjut. Nah di situ kan sendiri. Nah nggak lama saya nyium bau mawar lagi, terus nggak lama ada lagi suara Kunti di situ teh. Tandanya Yang setelah bau gitu mawar teh. ya. Pasti ada bau mawar tuh, udah langsung ke sugesti Kunti gitu kan. Sampai udah tahu. Pasti. Nah bau mawar kecium, sedap banget lah gitu baunya, kecium banget. Ya tahu kan nggak ada, padahal nggak ada yang nanam bunga-bunga, nggak ada kayak gitu. Hutan aja di belakang gitu kan. Tapi kecium bau mawar, terus ada suara Kunti lagi, saya kegikan. Nah di situ teh saya ngesugestiin, ada juga kan temen suaranya kalau ketawa hampir mirip lah gitu. Nah ngesugestiin, kayaknya mah temen di bawah lagi ketawa kayak gitu. Positifin aja ya. Positifin aja pikiran kayak gitu. Tapi sebenarnya mah dalam hati mah emang jelas banget bukan gitu. Iya. Tapi pikiran dilemparnya ke situ, disugestiin kayak Abang gitu. berangkeun ate. Beraniin. Nah di situ udah nggak lama si bau mawar sama suara Kuntinya hilang. Kesini jadi bau jengkol. Kok bisa? Ada yang masak? Ada yang masak, si bibi kantin, anjir bau jengkol sedap banget anjir. Terbantu lah ya. Terbantu sama itu, tersadarkan sama itu. Semenjak ada jengkol, Kuntinya hilang suaranya. Nah langsung goblok anjing. Suara bau jengkol nyegat banget, bau jengkol yang lagi dikulub sedap banget di situ. Terus juga lama juga kayak forum hayam lagi lah, lagi demam gitu. Ya tidur ya, kalau sakit kan suka tidur yang nggak benar tidur gitu.
kayak ada di kelilingnya sesosok apa gitu lagi sakit kayak gitu. Wah, warna apa gitu, aura-aura kayak gitu di kelilingnya Acak-acakan gitu. lah ya. Memang demam seperti itu sih. Saya kan sugesti emang lagi demam tinggi lah, pasti ya halusinasinya ada lah gitu, imajinasinya kayak gitu ada lah pasti. Ya dari situ banyak lagi sih, ada juga temen ada bangunan baru kan gobong tuh letter L kayak gini. Iya. Ada gobong yang belum jadi. Nah di situ teman pernah lihat kakak kelas lagi jongkok diam di pinggiran gobong yang belum jadi. Tiba-tiba berubah ininya, jadi banyak bulunya lebat kayak monyet. Itu sosok kakak kelas yang dijagain. Itu tuh temen Temen yang lihat ada sosok seperti itu. Ya kakak kelas lagi duduk ya, kebetulan ya terkenal lah si kakak kelas itu tuh kalau dia itu dijagain lah, dikasih sama kakeknya penjaga sesosok monyet hitam kayak lutung lagi lah kayak gitu. Nah dia si teman tuh ngelihat si sosok kakak itu tuh lagi sendirian di pojokan di pinggir gobong, berubah jadi sosok hitam lah, banyak bulunya gitu, tebal, loncat aja jauh ke arah jurang yang ada ke sawah gitu. Dipikir-pikir gitu. banyak banget ya kayak sosok-sosoknya, dari yang ninja, Banyak di sana anak kayak gitu-gitu. Asumsi santri-santri sana bahwa ustadz tertentu punya skill hebat lah kayak gitu ya, yang kayak di luar nalar gitu kan. Oh iya kayak tenaga dalam mungkin. Kayak tenaga dalam, ada ustadz yang dijuluki si otak batu kayak gitu, bisa mecahin batu kayak pukul. Ada ustadz yang kayak ninja hebat. Tapi gitu memang itu masuknya ke bela diri mungkin ya. Ada di pesantren kegiatan kayak seperti itu. Ada kegiatan bela diri, ada kayak khususan militer kayak gitu lagi lah. Ya mungkin yang ikutan seperti itu ya. Yang... ikutan. Saya juga sempat ikutan yang kayak gitu. Nah, Kayak gitu. Saya boleh sambil ngerokok ya? Oh boleh. Santai aja ini. Kumis Podcast YouTube santai. Berarti selama pesantren aja ya kenal dengan makhluk-makhluk seperti itu, tahu Ya. jadi pengalaman lah. Jadi emang nuansanya emang kayak gitulah, ada mistis. Mendukung gitu. Karena momen di situ mendukung. Memang sih Bang, teman saya juga ada yang dulunya di pesantrenin. Rata-rata kalau cerita hal mistis pasti bilang itu memang di pesantren itu ada penunggunya, Ya kayak gitu. ada apanya. Iya kayak gitu. Kenapa ya harus di pesantren gitu? Saya juga nggak Ya. ngerti itu makhluk gaib. Kenapa nggak ya di hutan di mana gitu? Kayak gitu emang. Padahal kan di pesantren tuh banyak orang-orang yang belajar agama gitu. Padahal saya di Apakah buat menguji? Apakah gimana gitu? Padahal saya bisa dibilang paling nggak percaya sama yang gitulah. Tapi ngerasain sendiri. Ya Dan itu akhirnya- lebih mikir karena sugesti saya tinggi Oh, kayak iya. gitu. Suasana momennya tepat, mencekam, terdorong suasana ala sugesti tinggi kayak gitu. Berarti Bang Jay ini termasuk orang yang ya kurang percaya hal seperti itu ya. Ya, Lebih ke enggak. positif aja lah. Nah, kenapa nih selama pesantren bisa bertahan sampai 1,5 tahun? Harusnya berapa tahun emang? Harusnya di situ 6 tahun, 7 tahun lah. Di situ kan ada SMP kan 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, cuman ditambah 1 tahun buat ngabdi, jadi Oh, 7 iya. tahun di situ. Nah, apa penyebab Bang Jay tidak kuat atau tidak kuat atau gimana? Bukan tidak kuat, saya lebih ke tidak sesuai ekspektasi dengan apa yang saya bayangkan. Nggak betah. Betah sih betah, soalnya banyak teman sih asik-asik gitu. Kadang waktu liburan di pesantren pulang ke rumah kangen pesantren, bukan kangen karena pesantren tapi lingkup teman-temannya gitu, udah nyaman Iya. kayak gitu. Ya jadi kalau Jadi- udah terbiasa pasti betah. Jadi mau dimanapun itu, meskipun itu di pesantren pasti ada aja lah plus minusnya gitu. Plus minus pasti ada lah gitu. Cuman di sana saya nggak sesuai ekspektasi yang saya gambarkan gitu, yang saya idamkan ternyata tidak sesuai. Jadi saya tuh masuk pesantren itu, lulusan SD itu emang keinginan sendiri, bukan didorong sama orang tua karena saking ingin mencari kebenaran.
Nah, Oh, dari diri sendiri ya? dari diri Padahal- sendiri. Umur masih SMP lah. Dulunya Tapi udah kepikiran seperti itu. gitu. Emang nggak mau gimana ya, emang lingkupan dari keluarga, latar belakang keluarga lebih ada tokoh agama juga kayak gitulah. Oh. Kita agama kayak gitu. Nah, ini yang mau saya tanyain, memang hal apa sih yang bikin tidak sesuai ekspektasi itu, maksudnya adalah sedikit Ya. diceritakan atau Ya, seperti ada. apa gitu. Jadi di sana kasus-kasusnya lebih gelap dari yang di luar pesantren lah. Seharusnya kan kalau dari lingkup pesantren itu kita perilakunya atau nafsunya lebih Iya. terjaga lah gitu Kan ya. di sana belajar ya gitu ya. Belajar kayak gitu. Tapi ternyata kasusnya banyak, nggak 1-2 kali kayak gitu. Terus harusnya kan mengajarkan kedamaian gitu kan ya, Iya. toleransi kayak gitu kan. Enggak, ini beda sih. Enggak, makanya jauh banget. Sampai saya juga ikutan kayak latihan militer buat melawan musuh. Dan dari situ aja saya kenapa harus melawan musuh gitu kan. Seharusnya kita cinta damai gitu kan. Iya. Jadi ya, itu mah saya iseng karena emang ekstrakurikuler saya aja itu, iseng-iseng karena nggak ada kegiatan. Oh, mungkin ada asupan-asupan yang mungkin kurang apa ya? Kurang diterima oleh Bang Jai. Iya, gitu. nggak sesuai ekspektasi lah dari apa yang disampaikan, dari pelajaran dari sana kayak gitu. Ya karena saya punya ekspektasi tentang kebenaran agama saya itu seharusnya kayak gini gitu. Ya, tapi ada yang tidak sesuainya gitu. di Ya. sana tidak sesuai, kenapa kayak gini gitu. Malahan Malah bertolak belakang, kebalik gitu ya. yang di Bisa. luaran sana tidak seperti itu, malah di sana ada gitu. Malah lebih gitu. Oh. Yang di luaran masih mending gitu ya, masih mending. Kenapa? Karena mereka bisa dibilang minim gitu ya, literasi tentang keagamaan, tentang dosa Iya. itu nggak tahu ini dosa atau apa yang dikerjain, nggak masalah karena memang ketidaktahuan. Nah, kalau yang di dalam pesantren ini kita tahu mana yang dosa, Ya, mana buruk, mana yang jelek, tapi bisa memilah-milih gitu ya. tapi banyak dosa yang dilakukan kan berkali-kali lipat Iya. gitu. Mungkin itu balik lagi ke personalnya. Personalnya masing-masing. Karena Tapi kan- kenapa harus di lingkup itu? Terus kasusnya juga bukan sekali 2 kali gitu. Terus berulang. pasti banyak ada lah ya pasti kasusnya. ada aja. Terus ya maaf ya, anak di bawah umur. Terus dari kakak kelas ke adik kelas. Terus yang pacaran. Kan ini ada Pondok Putra, Sama putrinya ya. Pondok Putra dihalangi oleh hotel nama kuburan, terus Pondok Putri kayak gitu. Ya kan biasanya misah jauh gitu kan. Nah, terus di sana tuh saya kan ada saudara juga di Pondok Putri ya. Kalau ada jam libur setiap hari Jumat tuh keluar, kadang ada dititipin pesan sama saudara, nitipin apa gitu ya ke saudara sepupu yang di Pondok Putri. Iya. Di situ tuh saya tuh langsung disolakin kayak artis lah sama Iya. santri-santri putri. Makanya jauh banget. Jadi seakan-akan si santri putri ini tuh sawatnya tuh lebih tinggi Oh. kayak gitu ketimbang yang di luar. Nah, memang seharusnya seperti itu ya, karena pesantren itu kan Nggak, harusnya menjaga adab lah, adabnya. ya, karena kan memang di sana itu untuk belajar seperti itu. Cuman dari personalnya juga yang mengajarkannya harusnya lebih ya lebih baik lah gitu kan. Soalnya kan namanya santri kan ada yang nakal, ada yang kayak gimana gitu kan. Ya berarti harus jadi contoh juga itu kan. Mungkin seperti itu. Ya balik lagi ke personalnya gitu. Iya, memang personalnya di situ. Cuman ya tetap aja seharusnya bisa mengendal hal seperti itulah. Iya. Teredam lah, seharusnya tidak sampai terjadi gitu kan ya. Sampai Nah, ini jadi edukasi juga ya. edukasi juga ya. Edukasi. Jadi nggak semua pesantren itu. Jadi buat para orang tua lah ya, kalau ada santri atau anaknya mengadu ke orang tuanya dengan alasan itu ini kakak kelasnya itu ini atau ustadznya itu ini, jangan nganggap bahwa itu cuman akal-akalan si Si santri ya. anaknya.
gitu tuh. Ya Kayak cobalah dicek dulu dengan Ah, ah. ditanya-tanya didalami gitu ya ya. diperdalami lagi, Apa jangan nih sebenarnya yang terjadi? jangan mikir karena si anak ini ya nggak betah jadi ngada-ngada kayak seakan-akan ngada-ngada Iya. enggak gitu. Saya juga enggak cerita ke orang tua bahwa di pesantren gini-gini, enggak, udah saya langsung bertindak sendiri aja, saya keluar Karena aja. memang keinginan sendiri juga awalnya ya. Awal mau masuk juga keinginan sendiri gitu kan, kalau nggak sesuai ekspektasi saya nggak cocok di sini. Ya memang mungkin tidak, di luar sana juga mungkin tidak semua pesantren ada kasus-kasus seperti itu. Ya mungkin ini untuk edukasi saja. Ya namanya juga di suatu bukan organisasi ya, suatu tempat lah. Iya. Kalau hal jahat itu bisa lingkup terjadi kayak gitu ya. Ya pasti ada aja plus minus sama ada aja gitu. Buruk baik pasti ada aja, itu nggak akan lepas. Itu gantung kita juga yang ngelola, yang sudut pandang kita menghadapinya bagaimana gitu kan. Seharusnya kalau orang dari pesantren lebih bijak lagi kan Iya, ya. menghadapi sesuatunya kan, Betul, lebih betul, adem betul, lagi lah gitu kan dalam menyelesaikan sebuah masalah gitu. Nah, malah saya juga jadi tahu nih sekarang dari pengalaman Bang Jai sendiri waktu dulu saat di pesantren gitu. Oh, ternyata seperti ini. Nah, sekarang bisa rock and roll seperti ini nih. Emang saya sengaja pengen kayak gini, dari keluar pesantren juga saya masih tetap mencari kebenaran, ngaji ke sana ke sini, nggak dari satu hari itu nggak ngaji di satu tempat, tapi ngaji di pengajian ini, ngaji ke pengajian ini, masih sibuk mencari kebenaran lah. Kalau di pengajian ini, oh pembahasannya gini, arahannya ke sini, pembahasan pendalaman tentang hadis sama Qurannya, penafsirannya kayak gini. Di tempat yang lain ini gini beda lagi, tempat yang lain gitu lagi beda lagi, malah Sehingga nanti punya kesimpulan ya. kesimpulannya malah jadi bentrok. Jadi mereka itu malah membuat nama di dalam nama, membuat aturan di dalam aturan. Ngerti nggak? Ya. Udah jelas ada aturannya, namanya Islam, Ya. membuat nama lagi di dalam Islam gitu. Ya, jadi banyak Oknum bersama lah ya, lagi lah. oknum ya, bukan nggak semuanya, enggak ya, bukan nggak. Ya tidak bukan- semua seperti tidak itu. semua lah, ini oknum lah ya. Terus ada yang radikal ya, nggak jauh lah dari ada radikal, pasti ada jamaah kayak gitu. Berarti sejauh ini ya pengalaman Bang Jai mencari kebenaran itu, mencari ilmu, didalami itu dari Islamnya gitu kan. Jadi bentrok yang ini memang memegang hadis dan Al-Quran, tapi mempunyai tafsirannya sendiri. Ya. Tafsirannya ada tafsiran jamaah ini, di jamaah ini juga sama pakai Quran dan hadis, memiliki tafsirannya juga, tapi bentrok, nggak nyatu gitu kan. Padahal agama itu kan simpel sebenarnya, tujuan kita kan sama gitu ya, kenapa harus bentrok gitu? Ya, jadi Masih satu kubu lah kita, masih Ya, satu ya. nama, kenapa harus bentrok gitu kan, kayak gitu ya mungkin ya oknum tadi yang ya, oknum tadi kayak Bercabang gitu. Nah makanya kemana-mana gitu ya. saya sadar nggak bisa karena orang bawa nama agama atau nama bawa nama Tuhan itu jangan ditelan mentah-mentah bahwa itu tuh emang dari Tuhan atau dari agama atau dari kitab. Nggak bisa gitu. Tetap semua balik lagi ke diri sendiri. Nah lebih jelasnya mah, lebih simpelnya tuh kita dilihat aja manfaat madorot. Kalau kita bingung sama hukumnya ini, kan suka banyak dari pengajian Pak Ustadz hal sepele aja gitu ya. Pak Ustadz gimana ini hukumnya, padahal cuma hal sepele gitunya. Padahal udah dilihat aja manfaat madorotnya gimana, Apa yang condong ke menjolimi manfaat kepada diri, apa lebih yang manfaat ke baik. diri atau madorot buat diri, udah lebih simpel kayak gitu aja. Sebenarnya agama itu simpel, cuman dibikin rumit sama hal sepele gitu. Iya. Yang bikin mereka bentrok itu karena hal sepele, dibuat hukum seperti itu, padahal bukan. Nggak Saya harus. sangat tidak menyangka ini dengan penampilan maunya seperti ini, tapi dalam juga gitu untuk Saya sengaja juga pengetahuan agamanya ya. Sengaja juga saya merubah tampilan kayak gini, emang keinginan saya sendiri. Saya ingin nggak mau terlihat suci juga, sengaja. Jadi ada istilahnya, beribadahlah kamu sampai orang lain menganggapmu tidak bertuhan. Nah, gitu. Benar. Jadi saya nggak mau, saya itu paling ngejaga banget dari hukum ria. Ya. Jadi
berbuat amal percuma lah kalau kita Ria gitu ya. dilihat orang Iya. udah orang melihat kita tuh Pamer oh, dia ya? orang baik udah pamer itu udahlah nggak usah munafik lah gitu ya, orang pasti ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disandang kayak gitu kan, pasti kan setiap manusia kayak Betul, gitu. betul, betul. Maka dari itu saya mending merubah fisik saya. Terus masalah ibadah itu urusan saya pribadi sama yang di atas Ya. aja langsung gitu. Walaupun tampilan seperti ini biar kelihatan juga baiknya gitu kan. Nggak Jadi nggak ngarep juga orang lain menganggap saya baik, nggak Iya. jadi masalah. ya maksudnya jangan dilihat dari tampilan lah gitu kan. Nggak sebelah mata lah gitu. Nah gitu. Jadi saya bisa aja Di setiap sekarang. hati nurani, di setiap manusia insan pasti dia tuh mempunyai hal baik gitu. Iya, pada dasarnya setiap manusia itu ingin hidupnya sejahtera, damai, tentram, saling berbagi kebahagiaan. Ya, memang. Itu Tujuan pada manusia, dasarnya, ya. pada dasarnya. Tapi yang membuat manusia itu kotor karena keadaan yang menekan, terkondisikan keadaan lah, kayak gitu. Terus salah mengambil langkah bijak. Pada setiap pilihan banyaklah pilihan kita yang memilih jalur yang baik atau yang buruk, kan ada konsekuensinya so. Ya. Meskipun itu baik buat diri tapi kita pakai jalur yang buruk, tetap konsekuensi harus kita terima Ya, kayak pasti. gitu. Itu udah mungkin hukum alamnya Ya, juga. hukum alamnya ada hukum sebab akibatnya lah kayak gitu. Oke, mungkin itu ya. Ini sudah seperti kuliah subuh. Iya. Udah jam. Kalau di ini panjang lagi lah. Ya. Kalau bahas agama. Nah, nanti kita bahas pengetahuan setelah ini lah. Nah, ini untuk balik lagi nih ke hal gaib sebelum nanti saya tutup. Ada pesan-pesan nggak untuk pemirsa di rumah tentang ya hal gaib lah gitu? Apakah gimana sih sudut pandang dari Bang Jai gitu untuk mengedukasi para pemirsa? Saya sih lebih mengutamakan karena kris SDM yang saya lihat itu SDM masyarakat itu rendah dalam mencerna informasi, dalam menggapai informasi. Hoax gitu. Hoax atau dari lingkungannya dikit-dikit dapat informasi ini ditelan mentah-mentah. Nah, lebih bijak lagi lah untuk difilter lagi lah kalau ada informasi apa-apa itu jangan langsung diiyahkan, tapi kita cari tahu dulu gitu, selidiki dulu apa kebenarannya iya atau tidak. Jadi tidak ditelan mentah-mentah kayak gitu, maka itu akan jadi dampak buat diri dia sendiri dan lingkungannya dia sendiri ke depannya. Kayak gitu. Untuk Bang Jai sendiri mungkin mempositifkan diri saja ya untuk kepada hal gaib. intinya Ya suges gitu mungkin ya. intinya kalau kita awam hukum agama harus bagaimananya udah dilihat aja, dinilai dari manfaat madorotnya, lebih manfaat mana, lebih madorot mana, itu kan lebih simpel gitu kan. Ya, Buat diri betul. yang bagusnya yang mana kan udah pasti udah tahu lah gitu, kayak gitu. Ya kayak misalkan ngutang itu kan nggak tenang, itu kan mudorot gitu ya. Jadi Pasti banyak sebisa pilihan. mungkin mencari ketenangan lah gitu untuk Ya. buat diri masing-masing. Benar, pakai kepala dingin dulu, setiap masalah pasti ada solusinya, Nice. pasti ada jalannya gitu. Betul. Siap. Mungkin segitu aja Bang Jai. Terima kasih untuk berbincang-bincang di malam ini sampai subuh kayak gini. Makasih banyak udah menyempatkan waktunya di Kumis Podcast. Ini banyak juga nih obrolan berdaging pengetahuan tentang agama juga untuk pemirsa di rumah. Ya balik lagi untuk persepsi kalian masing-masing. Ya balik lagi gitu ya. Cuman ambil aja hikmahnya dari perbincangan kali ini. Ini mah Sharing lah. pengalaman pribadi gitu ya, Ya, persepsi pribadi gitu ya, nggak harus ngejudge yang lain ngikutin ini, karena masing-masing alur kehidupan punya jalurnya masing-masing. Ya, Orang-orang gitu. betul punya masalah masing-masing, punya jalurnya masing-masing. Nah, gitu. betul. Kayak gitu. Ya balik lagi kepada diri sendiri. Mungkin itu aja. Makasih banyak buat Bang Jai. Semoga kita nanti bisa berjumpa lagi. Kalau rame FTP Iya. Kalau enggak EBP juga harus lah kita silaturahmi aja ya. gampang. Siap. Nanti kita tinggal kontak aja Mas Glenn. Karena Siap, saya udah kenal sama Mas Glenn-nya gitu. siap, gampang. Ya mungkin segitu aja. Saya Alda pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Cerita
nanti sama Bang Jai. Nah, buat kalian juga yang penasaran, komen aja supaya kita bisa undang Bang Jai lagi. Nah, mistisnya ada lagi nggak? Atau tentang kehidupan aja gitu? Kehidupan sih. Lebih ke Soalnya kehidupan. kita harus sharing Nah, itu. dari sharing kita. Ya, kalau ngobrol mah apa aja ya. Yang penting kita produktif sama mengedukasi untuk Ya. semua orang gitu. Yang terbaik lah intinya, bukan yang untuk menjelekan hal apapun. Ya. Atau menyudutkan. Tidak ini. Nah, sekarang ini Mas Glenn. Makasih banyak Mas Glenn udah bawa Bang Jai ke sini. Oke, siap, nanti main-main aja kalau ini. Iya, nanti Bang Jai bisa kontak juga kan, atau bisa langsung lah kita nanti ya. Ya, mungkin itu. Dadah dulu dong. Sport.